Teman-teman lagi bingung mau usaha apa? Yuk langsung kita buat bolu pandan dengan flalumer seperti ini. Bisa banget menghasilkan cuan dari rumah. Yang pastinya bisa kita jual dengan harga yang lumayan, tapi modal yang kita gunakan modal yang minim. Buat teman-teman yang penasaran cara pembuatannya, langsung aja nonton hingga selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Pecahkan 2 butir telur, gunakan telur yang bersuhu ruang, jangan yang dari kulkas. Kalaupun terpaksa pakai yang dari kulkas, diamkan terlebih dahulu hingga mendapatkan suhu ruang. Lalu tambahkan juga 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, 1 bungkus vanili, tambahkan juga sejumput garam. Selanjutnya kita mixer hingga mengembang, putih dan kental berjejak ya teman-teman. Saya memixernya selama kurang lebih 10 menitan, tergantung mixer masing-masing ya. Nah, ini sudah putih, kental, dan mengembang, tidak perlu hingga kaku. Ini sudah cukup ya. Selanjutnya kita masukkan 120 ml susu cair. Lalu akan kita mixer kembali hingga mengental. Pastikan hingga benar-benar mengental ya. Jika sudah, kita ayak 200 gram tepung terigu, gunakan terigu protein sedang. Tujuan pengayakan supaya tidak ada gerindilan-gerindalan tepung terigunya ya. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Ayak kembali hingga semuanya selesai kita ayak ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita mixer kembali dengan kecepatan sedang aja hingga semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman mau bisa menggunakan spatula aja. Nah, setelah tercampur, selanjutnya kita tambahkan secukupnya pasta pandan. Kalau ada, bisa menggantikannya dengan 50 ml endapan pandan. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya, bisa kita bersihkan bagian pinggir wadahnya dengan spatula sambil kita aduk untuk melihat bagian bawahnya sudah tercampur rata apa belum. Nah, jika sudah, sekarang kita siapkan untuk cetakannya. Saya pakai tin wall ukuran 250 ml. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa langsung memasukkan adonan ke dalam tin wall. Berapa banyaknya terserah teman-teman, tapi yang pastinya nanti ketika kita kukus akan mengembang kembali. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa mengira-ngira berapa banyak yang akan diisi sesuaikan dengan harga jualnya ya. Nah, kalau saya satu adonan mendapatkan 7 pieces. Selanjutnya akan kita kukus di kukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit dengan api sedang aja. Kalau menggunakan kukusan biasa, teman-teman bisa mengalasi tutupnya dengan kain agar air uap yang ada di atas tutup tidak menetes ke dalam adonan. Nah, setelah 15 menit kemudian, bolu kita sudah matang. Ini tidak apa-apa walaupun mengembang sedikit. Untuk hasilnya, teman-teman akan lihat sendiri. Nah, ini kelihatan lembut sekali kan teman-teman. Masukkan 70 gram gula pasir, 1 liter air. Biar makin enak, kita tambahkan 3 saset kental manis rasa coklat. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga gulanya larut. Jika sudah, kita tambahkan 3 sendok makan maizena. Untuk larutannya bisa kita ambil di cairan coklat ini secukupnya aja. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga adonan maizenanya larut. Nah, sekarang kita akan masak cairan yang coklat ini. Gunakan api kecil aja.
Setelah mendidih, kita masukkan 150 gram coklat batang. Jangan lupa diaduk-aduk hingga coklatnya meleleh ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih dan coklatnya meleleh. Selanjutnya kita tambahkan larutan maizena. Lalu akan kita aduk-aduk cepat hingga adonannya mengental. Biar warnanya makin cantik, kita tambahkan secukupnya pasta black forest. Kalau tidak ada, bisa di skip atau diganti dengan pewarna coklat. Selanjutnya kita masak lagi dan jangan lupa diaduk-aduk. Nah, ini sudah kelihatan mengental ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita tambahkan kurang lebih 1 sendok makan margarin. Ini tujuannya supaya fla coklat kita lebih mengkilat dan lebih cantik. Jika sudah, sekarang bisa kita matikan api. Nah, ini kelihatan ya teman-teman sangat kental dan warnanya sangat cantik. Tunggu hingga dingin atau uap panasnya lebih berkurang, bisa langsung kita masukkan ke dalam adonan bolu. Untuk berapa banyaknya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Nah, ini kalau dijual 15.000, insya Allah orang yang beli pun senang karena toppingnya sangat banyak. Bisa kita tambahkan dengan topping keju atau bisa pakai choco chip, almond slice, dan kacang panggang ya teman-teman. Terserah persediaan teman-teman aja. Ini kalau dijual jangan lupa ditutup. Nah, untuk bagian dalamnya teman-teman bisa lihat sendiri, super creamy. Untuk rasanya enak sekali. Ini pas sekali perpaduannya dengan bolu lembut dan fla coklat yang sangat enak. Buat teman-teman jangan lupa buat ya, bisa dijadikan ide usaha di rumah. Terima kasih. Hai Besti, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di Dapur Azara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat ide usaha kek pandan lumer. Kita hanya pakai 3 butir telur, yang selanjutnya bisa kita jual 7 ribuan per cupnya. Untuk langkah pertama, kita masukkan 250 gram gula pasir. Lalu kita pecahkan 3 butir telur. Gunakan telur yang bersuhu ruang ya. Masukkan juga 1 sendok teh penuh SP, setengah sendok teh vanili. Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu hingga gulanya larut dan tercampur rata. Nah, jika gulanya sudah larut, kecepatannya bisa kita naikkan hingga kecepatan maksimal. Lalu kita mixer hingga adonan putih kental dan berjejak. Jika ingin membuat cake, kita wajib memixernya hingga putih kental dan berjejak ya. Karena jika adonannya masih lembek atau masih cair, belum kaku, dijamin bolu yang dihasilkannya akan bantet dan kurang mengembang. Nah, jika sudah kaku, kental dan berjejak seperti ini, mixernya bisa kita matikan sebentar. Selanjutnya akan kita tuang 200 ml santan kental. Lalu kita mixer kembali hingga mengental kembali ya Besti. Untuk penggunaan santannya, kalian bisa menggunakan santan kental atau santan instan. Kalau menggunakan santan instan cukup 2 saset saja, lalu dicampur dengan air. Nah, jika sudah kental, kita mixer. Selanjutnya kita masukkan 250 gram tepung terigu. Sebaiknya kita ayak terlebih dahulu untuk menghindari gumpalan tepung. Selanjutnya untuk pengembang kita pakai 1 sendok teh
baking powder. Nah, jika sudah, selanjutnya bisa kita mixer kembali hingga adonan menyatu atau tercampur rata. Kalau teman-teman tidak mau pakai mixer kembali, bisa mengaduknya pakai spatula. Jika sudah, kita bisa menambahkan pasta pandan secukupnya. Untuk membuat warna lebih menarik, kita tambahkan secukupnya pewarna hijau tua. Selanjutnya akan kita mixer kembali hingga adonan tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan tepungnya ya Besti. Nah, jika sudah, selanjutnya mixer bisa kita matikan lalu kita rapikan adonan dengan spatula. Untuk cupnya saya pakai yang ukuran 250 ml. Lalu masukkan adonan cukup sepertiganya saja. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya akan kita kukus di kukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit. Cake-nya sudah kelihatan mengembang ya, sudah mateng. Selanjutnya akan kita keluarkan dari kukusan, lalu kita dinginkan sebentar sebelum kita isi dengan flake kejunya. Jika cake pandannya sudah dingin, selanjutnya bisa kita tuang secukupnya flake keju. Untuk resep flake kejunya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya Besti. Untuk taburan di atas flake kejunya saya pakai secukupnya dengan parutan keju cheddar. Jika teman-teman mau bisa pakai juga secukupnya meses atau parutan coklat batang ya Besti. Nah, lakukan hingga selesai. Untuk menambah nilai jualnya, kita bisa menempelkan stiker seperti ini. Kalau tidak ada, bisa di-skip ya. Nah, selesai. Untuk tekstur bolunya kelihatan ya sangat lembut. Dan rasa manisnya pas. Jangan lupa cobain ya. Semoga usaha teman-teman laris manis. Amin. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih.